berbicara standar atau sistem manajemen berarti tidak akan jauh atau tidak akan lepas dari yang namanya klausul atau persyaratan. Ya. Di sini saya tampilkan klausul-klausul di sistem manajemen atau ISO 9001 yang lama dengan ISO 9001 yang terbaru. Jadi yang lama itu ISO 9001 seri 2008, yang terbaru adalah ISO 9001 2015. Nah, pada ISO 9001 2008 itu jumlah klausulnya hanya ada 8. Di ISO yang terbaru yang seri 2015 jumlah klausulnya itu ada 10 klausul. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di layar slide yang saya tampilkan, nomor 1, 2, dan 3 itu saya berikan warna merah. Klausul 4 sampai klausul 10 warna hitam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah klausul 1 sampai klausul 3 tidak menjadi persyaratan. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Klausul 1 sampai klausul 3 tidak menjadi persyaratan. Yang menjadi persyaratan mulai dari klausul 4 sampai klausul 10. Jadi totalnya ada 7 klausul yang menjadi persyaratan. Maksudnya menjadi persyaratan apa sih Pak Tommy? Yang diaudit, nah, bahasa kitanya seperti itu deh. Jadi yang nanti akan diaudit oleh auditor mulai klausul 4 sampai klausul 10. Klausul 1 sampai klausul 3 tidak diaudit atau tidak menjadi persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001 2015. Nah, apa saja berarti klausul-klausulnya? Yang pertama di klausul 4 tadi ada konteks organisasi. Sejauh mana organisasi kita ini berdiri? Apakah organisasi kita itu organisasi pendidikan? Apakah organisasi kita organisasi pelayanan masyarakat? Ya, seperti inspektorat ini kan termasuk dalam layanan masyarakat gitu ya di pemerintahan. Apakah organisasi kita itu industri, manufaktur atau jasa? Baik itu jasa pelayanan di pemerintahan atau swasta gitu ya. Nah, kemudian di situ baru nanti akan muncul di klausul 4 itu konteks organisasi kita seperti apa, kemudian isu-isu internal eksternal yang berkaitan dengan organisasi kita seperti apa. Di klausul 5, persyaratan nomor 5 itu adalah kepemimpinan. Jadi ISO 9001 mempersyaratkan adanya keterlibatan dari pemimpin atau top manajemen dari suatu organisasi yang akan menerapkan ISO 9001 2015. Jadi nggak bisa lagi Bapak dan Ibu sekalian seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya kita ingin menerapkan ISO 9001, top manajemen atau Bapak atau Ibu kepala pimpinan kita itu hanya istilahnya memerintahkan kepada seorang personil misalnya penjamin mutu, tolong deh diurus ISO-nya. Nah, pemimpinnya, leadernya itu tidak mau tahu gitu maksudnya. Oh, itu nggak bisa sekarang. Itu nggak bisa. Di 9001 top manajemen atau pimpinan puncak itu harus terlibat dalam implementasi ISO 9001 2015. Terlibat itu bukan berarti ikut-ikutan bikin dokumen maksud saya. Tapi terlibat di sini adalah apabila ada kendala-kendala, tindakan-tindakan perbaikan, korektif action, maka leader atau pemimpin atau top manajemen itu mengambil perannya. Bisa dalam bentuk mengambil kebijakan, bisa memberikan arahan dan seterusnya. Artinya nggak boleh cuek-cuek seperti zaman-zaman dulu, menyerahkan tim ISO misalnya, pimpinan tidak tahu, misalnya tidak tahu jumlah karyawan kita berapa sih, nggak tahu misalnya. Kemudian klien-klien kita siapa aja sih, nggak tahu. Wah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi ISO 9001 ini muncul secara spesial, secara khusus kepemimpinan gitu ya. Dan nanti juga top manajemen akan diaudit kalau misalnya organisasi Bapak Ibu mengajukan permohonan ke Badan Sertifikasi untuk melakukan sertifikasi ISO 9001. Nanti top manajemen akan diaudit, tetapi auditnya tentu saja berbeda. Ya, audit top manajemen itu tentu saja tidak seperti audit tim teknis ya, tim di bawahnya, MR dan seterusnya. Tapi barangkali auditnya itu dengan metodologi wawancara gitu ya, konfirmasi dan seterusnya. Sehingga yang ingin dilihat oleh auditor adalah apakah
top manajemen memiliki komitmen yang tinggi. Karena nanti di report audit itu ditulis tuh di awal. Ya, klausul 5 misalnya gitu ya. Pada top manajemen hasil auditnya adalah misalnya pimpinan memiliki komitmen yang tinggi terkait implementasi ISO 9001-2015 di organisasi yang dipimpinnya. Kalau misalnya top manajemen ternyata pas audit nggak mau hadir, atau seandainya hadir tidak tahu apa-apa, ditanyain tidak tahu misalnya, kemudian apa yang sudah dilakukan juga tidak bisa ditunjukkan, dibuktikan, maka ini bisa saja temuannya bersifat minor, atau kalau misalnya sama sekali tidak mau tahu dan tidak berperan, bisa saja auditor memajorkan, bisa saja gitu ya. Tetapi sampai sejauh ini sepengalaman saya baik sebagai konsultan maupun sebagai auditor, rata-rata top manajemen itu memiliki komitmen yang tinggi. Kenapa komitmen tinggi? Karena untuk mengimplementasikan ISO 9001 itu butuh sumber daya yang tidak sedikit, ya, butuh personil, ya, atau tim ISO, butuh sumber daya misalnya alat dan bahan peralatan perlengkapan untuk persiapannya, butuh sumber daya seperti keuangan, begitu ya, pembiayaan persiapan audit dan lain sebagainya. Apalagi kalau Bapak dan Ibu menggunakan pendamping atau konsultan, itu kan pasti ada biaya khusus yang dikeluarkan. Dengan sumber daya tadi diharapkan pimpinan itu memiliki komitmen yang tinggi sehingga implementasi ISO 9001 itu bisa diterapkan. Lalu nanti ada perencanaan, planning, program-program gitu ya. Nanti akan dilihat oleh auditor. Kemudian ada support atau dukungan ya. Support atau dukungan itu salah satunya adalah sumber daya tadi ya. Bagaimana SDM-nya dilatih nggak, ada program pelatihan nggak dan sebagainya. Kemudian nanti di klausul 8 itu operation. Nah, disitulah proses bisnis kita tuh akan dilihat seperti apa gitu ya. Apakah proses bisnis kita itu layanan pendidikan? Apakah proses bisnis kita itu layanan kemasyarakatan? Apakah proses bisnis kita, jadi kalau bisnis proses atau proses bisnis itu jangan diasumsikan usaha gitu ya, maksudnya bisnis dagang atau jual, bukan ya. Bisnis proses dalam ISO itu istilah yang digunakan untuk kegiatan yang kita lakukan di organisasi kita. Misalnya kalau kampus, bisnis prosesnya ya pasti KBM ya, kegiatan belajar mengajar di kampus ya. Kalau di misalnya inspektorat ya berarti bisnis prosesnya ya pelayanan ya dan seterusnya. Kalau misalnya di swasta ya, di swasta, lembaga konsultan swasta atau perusahaan swasta, tentu bisnis prosesnya sesuai dengan perusahaan itu bergerak di bidang apa. Kalau trading ya itulah bisnis prosesnya. Kalau jasa ya itulah bisnis prosesnya. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan penyusunan dokumen yang akan kita lakukan. Kemudian nanti di klausul 9 ada evaluasi kinerja. Jadi tetap harus kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Nah, di poin ke-10 itulah perbaikan berkelanjutannya itu follow up atau tindak lanjut dari evaluasi di butir 9. Jadi kalau misalnya audit internal ada temuan-temuan, maka harus dilakukan tindakan perbaikan atau corrective action sehingga nanti ada perbaikan yang terus-menerus. Karena dalam ISO 9001 ya dikenal suatu prinsip ya atau suatu acuan atau boleh saya bilang ini harus dilakukan, yaitu continual improvement. Sekali lagi Bapak Ibu ya, continual improvement. Jadi peningkatan yang berkelanjutan terus menerus. Artinya kalau kita sudah ISO 9001 Pak Tommy, kira-kira organisasi kita langsung jreng oke enggak ya? Performanya langsung ini enggak? Ya enggak bisa kayak gitu. Karena ISO ini bukan berarti kalau kita nerapin ISO lalu perusahaan kita langsung penjualannya melesat. Tidak seperti itu, tidak serta-merta maksud saya. Tetapi dari tahun ke tahun nanti akan ada peningkatan sehingga peningkatan tersebutlah yang dapat menyebabkan revenue bagi organisasi kita. Kalau kita melakukan pelayanan yang bagus ya pelan-pelan terus kita tingkatkan kualitas layanan kita, otomatis pelanggan kita, stakeholder kita itu pasti akan memberikan penilaian positif dari kita, dan penilaian positif itulah yang nanti akan mendatangkan revenue buat kita.
Karena gagalnya ISO 9001 di perusahaan atau di organisasi itu rata-rata karena mindsetnya atau pola pikirnya, kalau saya nerapin ISO berarti misalnya di kampus ya, kalau saya nerapin ISO berarti murid saya tambah banyak nih mahasiswa saya. Kalau di sekolah kalau saya nerapkan ISO berarti nanti tahun depan murid sekolah saya tambah banyak. Ya nggak bisa kayak gitu juga, gitu ya. Nggak boleh kayak gitu mindsetnya. Mindsetnya harus kembali kepada standar, itu standar apa. Kalau kita menerapkan ISO 9001, maka kualitas layanan kita itu akan meningkat setiap tahun. Kalau kita menerapkan ISO, maka kualitas produk kita itu akan meningkat setiap tahun. Dengan peningkatan itu, kepercayaan pelanggan, kepercayaan stakeholder akan meningkat sehingga barulah revenue itu akan kita dapatkan secara otomatis. Saya ambil contoh, ada peserta training kami juga, itu dia lembaga pendidikan TK, SD, SMP. Tidak sampai SMA dan perguruan tinggi, TK, SD, SMP. Tapi karena mereka komitmen menerapkan ISO 9001, Bapak Ibu sekalian, sekolah tersebut jadi sekolah favorit. Lokasinya juga favorit di Cibubur. Sekolahnya sekolah favorit. Sehingga yang siswa yang masuk pun itu berbeda. Dan kemudian kesejahteraan guru-gurunya juga terjaga, sistemnya terjaga, dan itu saya yakin tidak instan, gitu ya. Tidak bisa begitu dapat sertifikat langsung bagus, tidak bisa. Tapi mereka melakukan perbaikan secara terus-menerus, continual improvement.